Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali berjumpa dengan saya. Saya perkenalkan kembali diri saya. Saya adalah Nunuh Nugraha, salah satu peserta Graduate Trainee Program APP Sinarmas, dengan penempatan di MIL Ciwikimia bagian Production. Nah, di sini saya akan mencoba membagikan kepada teman-teman apa yang telah saya pelajari terkait dengan Pipe and Instrumentation Diagram and Distribute Control System. Nah, apa sih Pipe and Instrumentation Diagram atau biasa disebut dengan PNID dan Distribute Control System atau DCS ini? Oke, langsung saja kita pelajari pertama terkait dengan Pipe and Instrumentation Diagram atau PNID. Nah, PNID atau orang juga ada yang menyebutnya dengan Piping Instrument Drawing merupakan suatu ilustrasi skematik dari hubungan fungsi antara piping, alat-alat instrumentasi, equipment dalam proses, control loop antar equipment dengan alat instrumentasinya. Nah, di sini saya ada contoh dari PNID, di mana di sini ada yang berbentuk segi 5, yang dengan identitasnya T100 dengan lingkaran dan tulisan di dalamnya MW, ada berupa garis, ada yang berupa kotak, ada yang berbentuk pita, ada yang berbentuk lingkaran dengan tulisan di dalamnya. Nah, ini semualah yang akan kita pelajari ke depan. Oke, langsung kita masuk ke bagian komponen dari PNID. Nah, ada 3 komponen utama dari PNID. Yang pertama adalah title drawing, yang kedua adalah legend, dan yang ketiga adalah simbol-simbol. Nah, di sini title drawing adalah yang berada di bagian sebelah kanan bawah. Selanjutnya di sini ada berupa legend, dan di sini adalah skema yang berisi dengan simbol-simbol. Oke, langsung saja kita bahas lebih dalam pertama terkait dengan title drawing. Nah, title drawing seperti namanya title berfungsi untuk memberi gambaran umum terkait dengan PNID yang dibuat. Nah, apa saja sih komponen dari title drawing ini? Yang pertama adalah nama project atau nama perusahaan. Di mana di sini dalam contoh nama proyeknya yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper, Perawang Riau, Sumatera, Indonesia. Nah, dengan kodenya PPM6. Nah, selanjutnya komponen yang kedua adalah area atau proses area. Nah, area di sini menjelaskan terkait area yang akan kita buat PNID-nya. Nah, area di sini contohnya adalah stock preparation. Selanjutnya adalah tipe drawing-nya. Tipe drawing-nya, PNID ini bukan merupakan satu-satunya tipe dalam pembuatan skema. Nah, selain PNID juga ada FCS. Nah, di sini salah satu contoh tipenya yaitu PNID. Nah, selanjutnya ada untuk komponennya yaitu nama drawing. Nah, nama detail drawing di sini dijelaskan yang pertama ada drone, di mana drone ini di sini contohnya yaitu ada inisial SY yaitu Pak Syukri. Selanjutnya ada desain YB atau Pak Yohanes, engineer-nya juga Pak Yohanes, dan ada juga yang approval yaitu Pak Yance Korompis di sini. Nah, di sini juga ada nomor drawing dan nomor revisi. Di sini nomor drawingnya dikodekan atau disandikan dengan IKPP PPM60001, yang mana IKPP ini merupakan singkatan dari Indah Kiat Pulp and Paper, dan PPM6 ini adalah paper plant machine 6, dan 001 merupakan urutannya. Nah, di sini juga ada nomor revisi, di mana nomor revisi 2. Kenapa nomor revisi ini penting untuk dicantumkan? Karena pada proses pembuatannya, PNID ini tidak cukup sekali langsung jadi, tetapi ada banyak perbaikan, ada banyak masukan, sehingga perlunya pencantuman nomor revisi ini agar kita mengetahui skema PNID mana yang merupakan skema PNID yang terbaru atau yang sudah mendapatkan revisi dari beberapa kali. Oke, lanjut ke legend. Nah, legend ini berfungsi untuk memahami bagaimana penomoran piping dan equipment lain ditulis. Nah, di sini komponennya pertama adalah keterangan tentang piping. Nah, di sini di legend ini fungsinya tadi yaitu adalah untuk lebih memperjelas atau memberikan penjelasan terkait suatu simbol. Nah, di sini contohnya ini ada simbol garis, ada pipa, dan masih banyak lainnya. Di mana di sini diberi penjelasan agar kita lebih memahami. Selanjutnya untuk keterangan tentang penomoran, ada simbol-simbol instrumen seperti yang tadi saya jelaskan, ada spesifikasi flow design, ada tipe valve yang digunakan.
Oke, lanjut ke simbol-simbol PNID. Nah, simbol-simbol ini ada banyak jenisnya. Yang pertama jenisnya yaitu valve and pump symbol. Yang kedua adalah instrument and vessel symbol. Dan yang ketiga adalah piping and line symbol. Dan yang keempat ada simbol lainnya karena masih banyak jenisnya. Oke, saya coba ubah dulu pointer saya. Nah, yang pertama kita ke valve symbol. Di sini kalau teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada banyak jenisnya dari simbol katup. Nah, di sini saya contohkan beberapa dengan gambar aslinya. Yang pertama adalah gate valve, di mana gate valve ini paling sering kita temui dalam suatu industri atau suatu proses, di mana katup ini tujuannya adalah untuk membuka atau menutup aliran. Nah, di sini juga ada jenis needle, ada glove valve, ada juga ball valve yang dioperasikan pada fluida bertemperatur tinggi, ada juga check valve yang untuk simbol untuk mencegah terjadinya aliran balik di dalam pipa. Ada juga jenis pneumatic valve, ada jenis hydraulic valve. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada untuk gate valve, ada yang putih transparan, ada juga yang block atau penuh berwarna hitam. Nah, biasanya untuk jenis ini, untuk yang kosong ini merupakan normally open, sedangkan yang hitam ini adalah normally closed, atau umumnya terbuka, umumnya tertutup. Nah, oh ya, perlu saya tekankan bahwa dalam PNID ini tidak ada standar bakunya, sehingga apabila teman-teman menemui fungsi yang sama tetapi pemberian simbolnya berbeda, itu adalah hal yang wajar, karena hal yang tadi bahwa tidak bakunya, tetapi pada umumnya banyak kesamaan dari ketentuan yang telah dibuat skema dari PNID ini. Oke, kita lanjut ke simbol pompa. Di sini sama halnya dengan simbol valve, ada banyak jenisnya. Dimana di sini yang pertama ada centrifugal pump. Di mana centrifugal pump ini merupakan pompa yang seperti namanya, yaitu dapat mengubah energi mekanik dalam ke energi hidrolik. Di sini juga ada pompa vakum yang tujuannya adalah seperti yang sudah sering diketahui bahwa tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan. Ada juga gear pump yang merupakan pompa dengan menggunakan gear atau gerigi sebagai proses kerjanya. Ada screw pump dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya ada instrumen dan vessel symbol. Di mana di sini ada lingkaran dan tulisan di dalamnya, di mana di sini merupakan simbol instrumen, sedangkan tulisan di dalamnya menunjukkan arti dari instrumen itu. Yang pertama contohnya di sini ada TI atau temp indikator atau temperatur indikator. Di sini ada FI atau flow indikator. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang dibelah garis, ada juga yang tulisannya di atas dan bawahnya. Nah, di sini ada kode-kodenya tersendiri. Misalnya ini untuk huruf pertama merupakan variabel being measure atau komponen utama yang diukur. Yang kedua adalah what it does. Yang ketiga adalah instrumen, ada control loop, ada remote location atau terpasangnya di board. Di sini ada remote location, ada juga field mount atau yang terpasang di lapang. Nah, selanjutnya ada juga simbol vessel, di mana simbol vessel ini contohnya ada tank, di mana tank ini disimbolkan dengan persegi panjang dan ada setengah lingkaran di atas dan bawahnya. Ada juga simbol mixer, ada mixing reaktor, ada drum atau kondensor, dan masih banyak lainnya. Oke, selanjutnya ada simbol piping dan line atau garis. Nah, di sini salah satu contohnya ada simbol eduktor, di mana eduktor adalah biasanya untuk pencampuran konsentrat berupa busa. Ada juga ejector seperti namanya, yaitu untuk mengeluarkan gas atau zat cair. Nah, di sini juga ada cross yang merupakan pipa percabangan, ada 4 cabang di sini. Ada juga flank yang merupakan sambungan. Nah, untuk simbol garisnya, yang pertama dan yang merupakan yang utama yaitu simbol dengan garis tebal, yaitu proses supply atau main proses. Ada juga secondary supply. Nah, di sini dibuat garisnya lebih tipis karena memang merupakan proses pendukung. Nah, pada beberapa skema juga ditemui untuk membedakan antara proses supply utama dan yang secondary, yaitu dengan perbedaan warna. Nah, di sini juga ada yang garis putus-putus yang merupakan sinyal elektrik atau sinyal listrik. Ada juga sinyal pneumatik dengan garis miring
sebanyak 2. Ada juga untuk software, untuk sonic, dan undefined. Oke, sekarang lanjut kepada proses pembuat. Untuk mempermudah kita mempelajari PNID ini, kita langsung saja belajar dengan contoh. Nah, di sini saya sudah punya contoh, yaitu proses pembuatan disodium fosfat. Nah, berikut adalah PNID-nya, di mana kalau kita lihat secara langsung, yang merupakan komponen utamanya di sini ada berupa kotak besar dengan simbol seperti ini. Nah, kotak ini merupakan reaktor dan simbol ini adalah mixer. Di mana kita lihat ada 2 input yang masuk ke dalam reaktor ini. Yang pertama adalah fosforik acid atau asam fosfat, dan yang kedua adalah soda es atau natrium karbonat. Nah, selain inputnya ada outputnya, yaitu salt produk atau produk garam, yang mana tujuan kita adalah membuat disodium fosfat. Nah, bila kita pelajari lebih dalam, di sini ada beberapa simbol. Nah, pertama-tama dari simbol garis yang merupakan simbol proses utama, di mana di sini ditunjukkan ada 2 proses utama, yaitu proses masuknya asam fosfat dan proses masuknya natrium karbonat, serta output berupa produk yaitu disodium fosfat. Nah, selain ini juga ada garis tipis, ada juga garis putus-putus yang tadi sudah jelaskan merupakan sinyal listrik. Nah, di sini merupakan sinyal pneumatik karena ada garis miring 2 membelah. Nah, kita langsung coba pelajari pertama dari arah masuknya natrium karbonat. Nah, di sini ada Fe atau flow element. Nah, di sini flow element di sini merupakan suatu sensor yang akan mendeteksi masuknya natrium karbonat atau senyawa basa. Nah, di sini dari flow element ini akan diinfokan ke flow transmitter, yang mana menggunakan sinyal listrik ini akan memberikan informasi kepada flow indicator and controller yang terhubung dengan, di sini ada simbol pipa dengan payungnya, yaitu valve, maksud saya katup pneumatik. Nah, di sini dapat kita identifikasi bahwa pembukaan valve ini diatur oleh sensor dari flow element di sini. Nah, untuk yang sebelah kanan di sini ada masuknya asam fosfat. Nah, untuk valve-nya sama, yaitu valve pneumatik, di mana valve pneumatik ini terhubung dengan analisis indikator and controller yang dengan signal listrik terhubung dengan analisis elemen, atau di sini merupakan alat yang dapat mendeteksi kadar pH dari produk yang dihasilkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatur pH dari disodium fosfat yang dihasilkan. Nah, apabila pH-nya terlalu asam, maka AE ini akan memberikan informasi kepada valve pneumatik untuk memperkecil pipa bukaan valve. Nah, sedangkan apabila pH-nya terlalu basa, maka AE ini akan memberikan informasi kepada pneumatik untuk lebih memperlebar bukaan valve. Nah, seperti itu. Jadi nanti asam fosfat masuk, natrium karbonat masuk di reaktor ini akan diaduk atau di mixing dengan menggunakan bantuan motor, sehingga nanti terbentuk reaksi yang menghasilkan produk berupa disodium fosfat. Nah, di sini seperti yang tadi sudah jelaskan, ada flow sensor yang ini yang merupakan flow elemennya. Ada juga pneumatik aktuator valve yang tadi merupakan valve pneumatik, ada juga motor, ada juga mixer. Selanjutnya untuk simbol garisnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada process flow line, ada instrument supply, ada electric signal dan pneumatic signal. Oke, sudah paham kan ya teman-teman?
Nah, apabila sudah paham, mari kita berlanjut ke materi yang kedua. Tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu terkait dengan DCS atau Distribute Control System. Apa sih DCS itu? DCS merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring, dan optimasi. Nah, DCS ini sebenarnya sama dengan VNID, lalu apa yang membedakan? Nah, kita kembali ke VNID di sini. Kalau kita perhatikan, misalnya ke valve pneumatik ini tidak ada penjelasan lebih detail terkait berapa persen pembukaan valve-nya, terkait pH indikatornya juga tidak dijelaskan berapa pH yang dihasilkan dari disodium fosfatnya. Nah, karena pada PNID ini hanya berupa skema, tidak menjelaskan pembacaan langsung di lapangan. Sedangkan pada DCS ini menjelaskan real time atau pembacaan secara langsung terkait yang terjadi di lapangan, sehingga ada persentasenya, misalnya dari level tangki, persen bukaan valve, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih membuat teman-teman lebih paham, mari kita langsung saja ke contohnya. Nah, di sini saya contohnya ada Brooks Screening, DCS dari Brooks Screening. Nah, karena tadi kita sudah belajar di PNID, kita ya mulai dari input ke outputnya dulu seperti apa. Nah, di sini untuk inputnya sendiri ada masuk dari Brooks thickener, di mana pada Brooks thickener ini akan dimasukkan ke Brooks Screening Feed Chest. Nah, dari Brooks Screening Feed Chest ini nantinya tujuan utamanya adalah untuk dipisahkan antara pengotor atau impurities yang akan dibuang ke kanal dan produk utama yang akan masuk ke mixing tank. Nah, itu adalah proses utamanya. Nah, tetapi sebelum masuk ke mixing tank atau ke kanal melalui banyak proses di sini. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, pertama untuk Brooks Screening Feed Chest. Nah, di sini proses inputnya seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa inputnya berada dari Brooks thickener. Nah, tapi kalau kita lihat dari gambar di sini ada juga dua panah lain yang masuk ke Brooks Screening Feed Chest ini. Dari manakah? Nah, kalau kita kembali di sini, kalau kita lihat Brooks Screening Feed Chest ini juga mendapatkan input yang pertama dari Brooks Secondary Screen di sini. Nah, ada pipa ke sini yang masuk ke Brooks Screening Feed Chest. Dan yang ketiga adalah yang masuk dari Brooks Primary Screen. Nah, di sini stok yang masuk yang masih bagus. Maaf, maksud saya proses input yang lainnya yaitu yang dari Brooks Tertiary Screen atau yang dari penyaringan akhir. Nah, jadi penyaringan akhir di sini ada yang dibuang, ada juga yang dikembalikan ke Brooks Screening Feed Chest. Nah, jadi itu adalah input-inputnya. Selain input juga ada output. Nah, yang outputnya sendiri yang pertama masuk ke Brooks Tower. Nah, di mana di sini menggunakan pompa sentrifugal dengan bukaan valve yaitu 47%. Selain itu, ada juga yang outputnya yang tadi di sini dalam skala besar yaitu masuk pertama ke Brooks Primary Screen. Nah, di sini untuk masuk ke Brooks Primary Screen sendiri akan dipompakan oleh pompa dengan tekanan 3,85 bar masuk ke Brooks Primary Screen. Nah, selain dari Brooks Screening Feed Chest juga nantinya Brooks Primary Screen ini akan menerima air dari CS Control Water dengan pressure yang masuk langsung ke Brooks Primary Screen. Nah, seperti itu. Nah,
Selain itu juga kalau kita perhatikan pada Brock Screening Feed Chest di sini ada angka 80%, di mana 80% ini merupakan level Brock yang terdapat pada Brock Screening Feed Chest. Seperti itu. Oke, kita masuk ke yang Brock Primary Screen. Seperti yang tadi yang sudah dijelaskan, inputnya ada yang dari Brock Screen Feed Chest, ada juga yang dari air yang dari CS Control Water dengan high pressure. Nah, selain input, ada juga proses output, di mana di sini ada 3 proses outputnya. Yang pertama yaitu yang untuk seperti yang tadi sudah jelaskan, untuk stok yang dalam keadaan baik yang telah melewati saringan akan langsung dialirkan menuju ke mixing tank. Dengan sebagian tadi di sini dikembalikan ke Brock Screening Feed Chest. Nah, selain itu, yang kedua adalah yang masuk ke Brock Secondary Screen untuk mengalami proses penyaringan yang kedua. Nah, ada juga yang langsung dialirkan ke Brock Screening Reject Chest, yang mana pada Brock Screening Reject Chest ini dialirkan mungkin adalah yang sudah kotornya sangat tinggi. Nah, selanjutnya pada Brock Secondary Screen di sini akan kembali dilakukan penyaringan. Nah, pada Brock Secondary Screen ini seperti tadi inputnya sudah dijelaskan, ada juga outputnya, yaitu yang pertama. Kalau kita lihat lebih jelas di sini, outputnya pertama masuk ke Brock Screening Reject Chest. Nah, di selain itu juga ada yang masuk untuk yang stok yang bagus masuk ke aliran untuk menuju ke mixing tank. Nah, di sini juga setelah dari Brock Secondary Screen, nah di sini ada Brock Screening Reject Chest. Nah, selain dari input yang 2 tadi, ada juga input dari Reject Screen Approach Flow atau dari proses yang lain. Nah, di mana dari Brock Screen Reject Chest ini akan dipompa masuk ke Brock Tertiary Screen. Nah, kenapa sampai 3 kali penyaringan? Karena tujuan utama dari industri itu adalah keuntungan yang sebesar-besarnya, di mana di sini mengurangi adanya stok yang terbuang, sehingga yang harus terbuang itu harus murni benar-benar kotoran atau tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, sehingga dari Brock Screening Reject Chest ini perlu dimasukkan kembali ke Brock Tertiary Screen untuk mendapatkan penyaringan ketiga. Nah, setelah dari penyaringan ketiga ini, ada 2 output. Yang pertama yaitu untuk yang masih bagus akan dialirkan kembali masuk ke Brock Screening Feed Chest untuk nanti masuk ke dalam proses-proses yang tadi sudah dilewati. Nah, sedangkan yang sudah tidak bisa digunakan yang merupakan impurities akan dibuang atau dipompakan masuk ke kanal. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman di sini untuk kontrol water, untuk air yang masuk di sini kan pertama di sini masuk ke untuk yang high pressure masuk ke Brock Primary Screen, sedangkan yang untuk low pressure juga di sini masuk ke aliran pompa yang nantinya juga akan masuk ke Brock Primary Screen. Nah, kenapa di sini low pressure, di sini high pressure? Karena pada pipa ini kalau kita lihat di sini ada percabangan. Nah, di sini ada masuk ke pompa yang mana dari primary screen akan masuk ke secondary screen. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, di sini tekanannya sendiri sudah tinggi, yaitu sekitar 4,15 bar. Nah, yang mana kenapa perlu pressure yang tinggi? Pressure-nya rendah, maka yang ada adalah stok yang tercampur impurities yang akan disaring di sini malah akan masuk ke saluran air seperti itu. Nah, sedangkan pada di bagian bawah di sini kontrol waternya menggunakan low pressure,
Karena di sini untuk konsistensinya di sini dijelaskan 3,6%. Nah, sehingga dengan tekanan di sini 3,85 bar ini, di sini cukup dengan low pressure. Stok yang dari Brooks Screening Fidges ini tidak akan masuk ke saluran air di sini. Sehingga dengan low pressure pun sudah cukup. Karena kenapa tidak gunakan high pressure saja? Agar menjaga takutnya ada yang masuk ke lain, karena tujuannya tadi karena terkait dengan efisiensi. Oke, teman-teman, mungkin yang ingin saya jelaskan selanjutnya di sini ada yang katup yang berwarna abu-abu, ada juga yang berwarna hijau. Nah, bedanya apa? Ya, untuk yang abu-abu ini biasanya adalah normally open, sedangkan yang hijau di sini adalah normally closed. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, banyak salahnya. Semoga kita masih bisa sama-sama belajar. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.